Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,46% ke angka 6.159. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BBKP yang hari ini berhasil naik dan ditutup arah. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih diakumulasi oleh asing dengan jumlah yang lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BABP. Saham BABP hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 505. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren BABP saat ini masih bergerak sangat uptrend dan 3 hari terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat history sebelumnya BABP juga sempat naik sangat tinggi, setelah itu terkena suspend. Karena memang pada saat dari tanggal 3, 4, dan 7 kenaikannya sangat tinggi. Jadi apabila BABP kenaikannya pelan-pelan mengarah ke atas, itu akan lebih aman dan tidak akan ada UMA. Dan bisa kita lihat saat ini BABP berada tepat di resisten di harga 500. Ini merupakan resisten kuat sekaligus resisten psikologis. Apabila ini berhasil di break, maka ini akan berubah menjadi support psikologisnya. Dan ada potensi untuk lanjut naik ke harga 600. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya teman-teman bisa lihat, ini asing masih masuk terus melakukan akumulasi pada saham BABP. Jadi pada saat BABP mulai bergerak naik kembali, asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan terus akumulasi terus. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BABP di harga bawah, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau untuk trading stopnya, menurut saya di harga 400. Karena saat ini selama bertahan di atas harga 400, trennya masih belum patah. Jadi garis uptrendnya masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry besok, sebenarnya masih bisa entry apabila BABP berhasil break dari harga 500, tapi resiko teman-teman sudah lebih besar karena BABP dalam beberapa minggu terakhir ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin dan mau gak mau harus cut loss apabila turun di bawah harga 500. Berikutnya saya akan menganalisa saham EMTK. Saham EMTK hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 2.700. Jika kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek, EMTK saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat masih kesulitan untuk break dari resisten di harga 2.800. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 2.600 dan support MA50 saat ini berada di harga 2.510. Jadi untuk tren jangka menengah EMTK masih oke karena masih bergerak uptrend, tapi untuk tren jangka pendek mulai bergerak sideways. Setelah beberapa kali gagal break dari harga 2.800 ini. Dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya, asing dalam 1 minggu terakhir ini mulai masuk kembali mengakumulasi saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli EMTK di bawah harga 2.500, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih berada di atas garis MA50. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih bergerak sideways dan berada di antara support dan resisten, paling aman adalah tunggu EMTK turun menuju harga 2.600 atau di garis MA50 dan rebound, baru kita entry untuk lebih aman dan bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Daripada kita paksain beli di sekitar resisten harga 2.800, dan ternyata malah turun menyentuh daerah support dan mulai sideways lagi, teman-teman akan merugi saat ini. Jadi memang saat ini rencana IPO Bukalapak akan memberikan sentimen positif pada EMTK, tapi secara tren saat ini sebaiknya tunggu di daerah support untuk entry-nya.
Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBRI. Saham BBRI hari ini naik 2% lebih ke harga 3.850. Dan jika kita lihat di grafik, setelah sebelumnya sempat berada di bawah harga 3.800, saat ini BBRI naik kembali di atas harga support ini. Dan jika kita lihat ada pola double bottom. Tapi ingat, ini baru terkonfirmasi double bottom apabila menurut saya pribadi harus naik di atas garis EMA 50 dulu. Walaupun di atas garis EMA 50 masih ada satu resisten di harga 400 yang harus ditembus BBRI. Tapi paling tidak apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, ada potensi untuk reversal trend. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, ada potensi untuk naik kembali. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% ini disertai akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini, asing mulai keluar dari saham BBRI. Jadi menarik untuk kita pantau BBRI, karena memang saat ini walaupun bergerak sideways di range 3.700 sampai 3.800-an, mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.700 sampai 3.800, bisa hold terus menurut saya di sekitar range harga itu. Apabila ingin trading jangka pendek dan take profit, bisa take profit apabila terlihat BBRI masih gagal break dari garis EMA 50 atau di harga 4.000 jika tujuannya trading jangka pendek. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 3.930. Dan apabila teman-teman memang tujuan investasi, menurut saya pribadi, apabila right issue sudah terlaksana dan harga right issue sudah jelas, BBRI setelah right issue harusnya akan bergerak naik. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL hari ini ditutup naik 0,38% ke harga 2.670. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren XL saat ini masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di antara support di harga 2.600 dan resisten di harga 2.800. Jadi memang secara tren untuk jangka menengah, saham XL masih bagus, apalagi sudah ada pemberitaan bahwa dia sudah mengakuisisi perusahaan lain yaitu LinkNet, sehingga memang untuk potensi fundamentalnya memang XL saat ini masih bagus. Tapi untuk tren untuk jangka pendek saat ini masih sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini sebenarnya asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham XL. Jadi XL juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150. Yang saat ini jika kita lihat berada tepat di harga 2.400. Dan garis EMA 50 tepat di harga 2.500. Dan sebelumnya juga XL sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa rebound. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga atas maupun harga bawah, hold saja selama belum tembus di bawah garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru pingin entry membeli saham XL, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.600. Karena saat ini masih sideways, masih ada potensi XL turun mendekati atau menyentuh harga 2.600. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.